Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Winbe Lunggela dengan NIM 1514221443 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang model, metode, dan instrumen penilaian dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. Dengan mata kuliah pengembangan materi pembelajaran Bahasa Indonesia di SD dengan dosen pengampu Ibu Putri Hasanah Kamila MPD. Materi pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran ialah perencanaan maupun pola yang digunakan oleh guru sebagai pedoman untuk digunakan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang pertama ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran ini memiliki tujuan agar seorang guru dapat menjadi fasilitator dalam kegiatan proses pembelajaran dan dapat membantu siswa agar mampu untuk belajar mandiri. Yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Model pembelajaran berbasis masalah adalah model yang menyajikan sebuah permasalahan nyata untuk dipecahkan oleh peserta didik supaya berpikir kritis untuk meningkatkan pengetahuannya. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis masalah adalah sebuah model yang diawali suatu permasalahan sehingga dalam pembelajarannya siswa akan lebih aktif dalam melaksanakan pembelajaran sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan mencari solusi permasalahan. Yang ketiga ada model pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif adalah suatu pendekatan pendidikan yang menekankan interaksi dan kerjasama antara siswa dalam proses pembelajaran. Dalam lingkungan ini, siswa tidak hanya berfokus pada pembelajaran individu, tetapi juga belajar saling berbagi pengetahuan, ide, dan pengalaman melalui diskusi kelompok dan juga proyek bersama. Yang keempat ada model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry merupakan model pembelajaran yang berbasis aktivitas sehingga dapat mengaktifkan proses belajar siswa. Melalui model pembelajaran inquiry akan membantu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah, sekaligus melatih keterampilan berkolaborasi secara terbuka bagi peserta didik. Materi kedua adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran Bahasa Indonesia di SD adalah cara sistematis untuk menyampaikan materi pelajaran Bahasa Indonesia secara teratur. Metode pembelajaran digunakan untuk menyusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis. Agar mencapai tujuan pembelajaran, metode pembelajaran dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang seperti kerjasama, berkomunikasi, dan toleransi. Metode pertama ada metode ceramah. Metode ceramah adalah teknik mengajar di mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa dalam pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dasar. Metode ini sering digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep kebahasaan seperti tata bahasa, jenis teks, atau unsur-unsur cerita. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi adalah salah satu teknik mengajar yang melibatkan interaksi antara guru dan siswa atau antar siswa untuk membahas suatu topik, menyampaikan pendapat serta mencari solusi bersama. Metode ini bertujuan untuk keterampilan mengembangkan berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam memahami materi pelajaran. Metode ketiga ada bermain dan bernyanyi. Anak-anak di tingkat SD cenderung lebih responsif terhadap pembelajaran yang melibatkan elemen bermain, elemen permainan, dan musik. Guru dapat menggunakan permainan sederhana seperti tebak kata, menyusun kata-kata, atau menyanyikan lagu-lagu dengan lirik berbahasa Indonesia. Metode ini dapat membantu siswa merasa lebih
terlihat dan antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Metode keempat ada metode menulis dan membaca. Pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SD juga harus merangkup aspek-aspek menulis dan membaca. Guru dapat memberikan latihan menulis dengan memberikan topik-topik sederhana atau meminta siswa untuk menulis cerita pendek. Selain itu, kegiatan membaca dapat dilakukan dengan memperkenalkan bacaan yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa dan mengajarkan strategi membaca yang efektif. Metode yang kelima ada metode bermain peran. Metode ini melibatkan siswa dalam peran aktif dan situasi komunikatif. Misalnya, mereka dapat berperan sebagai penjual dan pembeli di sebuah toko atau sebagai tokoh dalam cerita. Melalui permainan peran ini, siswa dapat berlatih menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks nyata dan meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Yang keenam ada metode cerita. Cerita atau dongeng adalah alat yang efektif untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada siswa. Dalam metode ini, guru bisa menggunakan cerita tradisional atau cerita asli yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Melalui cerita, siswa dapat memperluas kosakata mereka, memahami struktur kalimat, dan belajar memahami pesan moral dalam cerita tersebut. Materi terakhir ada instrumen penilaian pembelajaran. Penilaian adalah penerapan berbagai dan penggunaan beragam alat penilaian untuk cara memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar siswa atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan siswa. Penilaian pertama ada penilaian tertulis. Penilaian tertulis adalah kegiatan mengumpulkan dan mengelola data hasil belajar peserta didik melalui tes tertulis. Tes tertulis ini dapat berupa pilihan ganda, esai, atau uraian singkat. Yang kedua ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil penilaian terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Yang ketiga ada penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya atau hasil kerja seorang siswa dalam suatu periode tertentu. Kumpulan karya yang menggambarkan taraf kemampuan atau kompetensi yang telah dicapai seorang siswa. Yang keempat ada penilaian produk atau hasil kerja. Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahan untuk menghasilkan sesuatu. Kerja praktik yang dikerjakan siswa untuk pembelajaran bahasa. Bentuk penilaian produk ini diantaranya membuat puisi, cerpen, dan sewaktu-waktu siswa harus membuat kelengkapan bermain peran, baju, topeng, atau properti lainnya. Itulah pemaparan dari materi, model, metode, dan juga instrumen penilaian pembelajaran dalam bahasa Indonesia di SD. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.